Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tentang aplikasi keradioaktifan dalam pengawetan pangan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bahan pangan merupakan materi yang mudah rusak atau perishable. Dengan sifatnya yang mudah rusak, maka bahan pangan mempunyai masa simpan yang terbatas. Bermacam-macam teknik pengawetan dan pengolahan bahan pangan dilakukan untuk memperpanjang marketable life atau masa jual komoditas hasil pertanian, di antaranya yaitu pengeringan, pembekuan, penggunaan bahan kimia, dan iradiasi. Tujuan dari pengawetan pangan adalah untuk menghambat atau mencegah terjadinya kerusakan pangan, mempertahankan kualitas bahan, menghindari terjadinya keracunan, dan mempermudah penanganan serta penyimpanan. Bahan pangan yang awet mempunyai nilai yang lebih tinggi karena terjadinya kerusakan dapat diperkecil. Iradiasi merupakan salah satu jenis pengawetan bahan pangan dengan bertujuan untuk mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa makanan. Yang kedua yaitu tentang pengertian iradiasi. Iradiasi merupakan teknik pengolahan pangan agar lebih tahan lama dengan cara membunuh mikroba yang membuat makanan cepat rusak dengan menyinari bahan pangan dengan sinar gamma. Menurut Maha pada tahun 1985, iradiasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk pemakaian energi radiasi secara sengaja dan terarah. Sedangkan menurut Wiranto et al. Pada tahun 1980, iradiasi merupakan teknik penggunaan energi untuk penyinaran bahan menggunakan sumber iradiasi buatan. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan dosis dalam berbagai penerapan iradiasi pangan. Tujuan yang pertama yaitu dosis rendah. Yang pertama, pencegahan pertunasan umbi-umbian dengan dosis yang dibutuhkan 0,5 sampai 0,15 kg dengan produk kentang, bawang putih, bawang bombay, dan jahe. Yang kedua, pembasmian serangga dan parasit dengan dosis yang dibutuhkan 1,15 sampai 0,50 sampai 0,50 dengan produk serelia, kacang-kacangan, buah segar dan kering serta ikan. Yang ketiga, perlambatan proses fisiologis dengan dosis yang dibutuhkan 0,50 sampai 1,00 dengan produk daging kering, buah dan sayur segar. Tujuan yang kedua yaitu dosis sedang. Rentangan dosis sedang dimulai dari 1 sampai 10 kg. Dengan tujuan yang pertama, perpanjangan masa simpan. Dosis yang dibutuhkan 1,00 sampai 3,00. Produknya yaitu ikan arbei segar. Yang kedua, pembasmian mikroorganisme dengan dosis yang dibutuhkan 1,00 sampai 7,00 dengan produk hasil laut segar dan beku, daging unggas segar dan beku. Tujuan yang kedua pada bagian yang ketiga yaitu perbaikan sifat teknologi pangan dengan dosis yang dibutuhkan yaitu 2,00 sampai 7,00 dengan produknya anggur dengan tujuan untuk meningkatkan sari serta sayur kering dengan tujuan untuk mengurangi waktu pemasakan. Tujuan yang ketiga dengan dosis tinggi yaitu 10 sampai 50 kg. Yang pertama, pensterilan industri dengan dosis yang dibutuhkan 10 sampai 50. Yang kedua, pensterilan bahan tambahan makanan tertentu dan komponennya dengan dosis yang sama yaitu 10 sampai 50 dengan produk yang dihasilkan pada dosis tinggi yaitu daging unggas, hasil laut, makanan siap hidang serta makanan steril. Materi selanjutnya yaitu prinsip iradiasi pangan. Prinsip iradiasi adalah memberi radiasi dengan dosis tertentu tergantung tujuan yang dihasilkan pada bahan pangan tersebut. Untuk pengawetan bahan pangan dengan iradiasi digunakan energi tinggi yang disebut radiasi pengion. Prinsip iradiasi pangan atau proses iradiasi pangan
kita dapat menyiapkan iradiasi bahan pangan, dan kita dapat melihat atau mengamati eksitansi, ionisasi, dan perubahan komponen sumber radiasi tersebut. Kita dapat menentukan efek fisika, kimia, dan biologis dari bahan pangan tersebut. Kita dapat mengamati perubahan sel bahan terhambat, mikroorganisme patogen dan pembusuk mati, perubahan warna, aroma, dan tekstur bahan pangan yang diawetkan, dan perubahan nilai nutrisi dari bahan pangan yang telah diawetkan. Kita lihat bahwa proses iradiasi pangan diperlukan bahan pangan yang diberikan paparan sejumlah radiasi pengion yang diukur dengan cermat secara intens. Hal ini dilakukan dalam ruangan iradiasi khusus pada durasi waktu tertentu dengan iradiasi pengion, radiasi energi, sinar gamma atau X-ray, merusak ikatan kimia, DNA, dan menjadikan bahan pangan tersebut menjadi tahan lama. Untuk materi selanjutnya dibawakan oleh teman-teman yang mempresentasikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan iradiasi pangan. Permasalahan yang menyangkut kesehatan yang ditimbulkan dari makanan yang diiradiasi meliputi 3 aspek, yaitu aspek gizi, mikrobiologi, dan toksikologi. Yang pertama, aspek gizi. Masalah gizi pada makanan yang diiradiasi adalah kekhawatiran akan timbulnya perubahan kimia yang menyebabkan penurunan gizi pada makanan yang diiradiasi berupa komposisi protein, vitamin, mineral, dan lain-lain. Yang kedua, aspek mikrobiologi. Dalam makanan iradiasi, masalah mikrobiologi yang mungkin timbul adalah sifat resistensi atau efek mutagenik dan peningkatan patogenitas mikroba. Kemudian yang terakhir adalah aspek toksikologi. Uji toksikologi terhadap makanan iradiasi dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat dan teliti karena sejak awal permasalahan keamanan pangan makanan yang diiradiasi sangat banyak dipertanyakan. Pada aspek toksikologi ini dikhawatirkan akan ditemukannya zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan, dan kekhawatiran ini mungkin saja disebabkan karena adanya senyawa-senyawa radioaktif yang terdapat pada makanan yang diradiasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari makanan yang diiradiasi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya tidak ada atau sedikit sekali proses pemanasan yang dilakukan sehingga hampir tidak ada perubahan dalam sensor karakteristik makanan. Yang kedua, dapat dilakukan pada makanan kemasan dan makanan beku. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan pada makanan segar melalui 1 kali operasi. Dan yang keempat adalah memiliki biaya operasional yang terkontrol dan juga murah. Sedangkan kekurangan dari makanan iradiasi adalah makanan akan berbahaya bagi kesehatan jika bakteri penghasil racun dimusnahkan setelah bakteri tersebut mengkontaminasi makanan. Yang kedua, kemungkinan perkembangan resistensi mikroorganisme terhadap radiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada saran dan pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Terima kasih.